ini saya cek siapa aja yang udah ngumpulin. Ini yang udah ngumpulin Flipbook itu Rizky, kemudian Aul, Lulu, Dedat, Syawa, Fatur, Fahriza, Suci, Fazri, Adit, Gios, Feli, Tirsa, Previ, Buyung, sama Shiva. Ya, sisanya belum. Itu ditunggu ya. Saya baru lihat tapi belum nilai sih gitu ya. Jadi saya mau ngumpulin dulu semuanya kayak gitu. Nah, ini yang udah ngumpulin itu benar ya. Jadi videonya itu video animasi yang sudah kalian mainkan gitu melalui Flipbook kayak gitu ya. Nah, dari yang sudah kalian lakukan kemarin menggunakan aplikasi Flipbook, yaitu adalah konsep dasar pembuatan animasi. Jadi animasi itu memainkan beberapa frame sehingga gambar itu seolah bergerak. Padahal itu hanya kumpulan gambar-gambar yang diam kayak gitu. Mana tadi Google Meet? Baik. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk aplikasinya gitu ya, yang pertama kalian pelajari adalah Flash gitu ya. Flash ini awalnya punya Makromedia. Makromedia Flash namanya. Nah, kemudian diakuisisi oleh Adobe, jadi Adobe Flash. Dan untuk versi terbaru itu namanya bukan Adobe Flash tapi Adobe Animate. Animate gitu ya. Gitu. Jadi Adobe Animate gitu. Tapi kalau ada yang mau pakai Flash sama aja gitu. Nah, hari ini kita akan demonstrasi ya bagaimana membuat animasi di Flash kayak gitu. Kemarin kan kita pelajari di Flash itu ada animasi twin sama animasi frame by frame. Nah, saya akan bahas animasi twinnya untuk hari ini. Ya, di twin itu ada motion twin dan ada shape twin. Gitu. Ini kita akan bahas. Ya, baru sampai situ dulu karena kita waktunya terbatas ya. Gitu, hanya 2 jam pertemuan dan apalagi di pandemi ini kita dipotong gitu. Jadi cuma sampai situ dulu ya. Dan yang untuk yang tugasnya belum ditunggu ya. Walaupun terlambat silakan ya ditunggu gitu. Walaupun nanti ada pengurangan nilai gitu ya. Tidak seperti teman-teman kalian yang memang sudah mengumpulkan dari jauh hari gitu ya, sebelum deadline bahkan kayak gitu ya. Jadi ditunggu untuk yang belum kayak gitu. Dan sekali lagi saya tegaskan untuk yang tidak hadir itu tetap harus mengumpulkan tugas ya. Jadi tanya temennya, tugasnya nyusul, konfirmasi ke guru yang bersangkutan kayak gitu. Jadi kalau nggak masuk, kabari gurunya, kemudian tanya tugasnya apa aja dan dikumpulkan ketika kalian misalkan nggak ada kuota nih, dikumpulkan ketika kalian ada kuota kayak gitu ya. Jadi tidak masuk bukan berarti tidak ada tugas, tetap kalian harus belajar gitu. Kalau perlu kalian ya pinjam catatan teman kalian juga, itu bagus, yang lebih bagus gitu. Nah, sekarang saya akan demonstrasikan mulai dari cara membuka sampai ke membuat animasinya gitu ya. Aplikasi yang saya gunakan adalah Adobe Animate ya, Adobe Animate. Tapi nanti kalian di sekolah itu bisa menggunakan Adobe Flash kayak gitu. Nah, oh ya, kita present dulu. Nah, saya akan mulai dari bagaimana cara membuka atau menjalankan aplikasi Adobe Animate ini. Ya, Adobe Animate atau Adobe Flash. Yang pertama, yang pasti harus sudah terinstall gitu ya. Dan cara menginstal aplikasi sih sama seperti cara menginstal aplikasi kebanyakan. Nah, Adobe ini adalah aplikasi berbayar. Kayak gitu, yang dimana seharusnya ketika kita ingin memiliki Adobe Flash ini adalah dengan membelinya gitu. Dan harganya lumayan tinggi gitu ya, tergantung lisensi yang kita beli. Ya, jutaan gitu ya, harga aplikasinya gitu. Nah, sekarang saya akan demonstrasikan mulai dari membuka sampai membuat animasinya gitu. Nah, untuk membuka aplikasi yang sudah terinstall itu biasanya akan tampil di start menu gitu ya, start menu yang itu tergantung sih dari pada saat kita menginstal aplikasi apakah ditampilkan atau tidak, tapi secara default itu akan ditampilkan. Nah, kalau sudah kita klik start menu, oh ya, wait, sorry. Ini untuk hari ini nggak ada tugas. Untuk hari ini nggak ada tugas. Tapi catatannya dikumpulkan. Jadi sebelum saya mulai, tolong kalian siapkan dulu buku gitu ya untuk mencatat. Jadi nanti apa yang saya jabarkan, misalkan cara A, cara B, nah kalian tulis gitu ya.
dan dikumpulkan di classroom nanti itu setelah KBM ya. Jadi siapin dulu buku sama alat tulisnya ya. Terus nanti difoto kemudian di post di classroom. Kenapa saya harus mengharuskan mencatat? Karena kita dengar bisa dengar. Kita apalagi kalau tugas misalkan disuruh ngetik, kita bisa ngetik. Tapi yang namanya digital, copy paste itu gampang banget ya. Kalian mengetik itu belum tentu kalian membaca sampai habis. Makanya saya mewajibkan kalian selama pandemi ini itu lebih sering mencatat gitu ya. Makanya kalau biasa, oh ini Pak Nunu tumben banget sih, apa-apa di kertas gitu kan nyatet, nulis nulis nulis. Ya karena menyesuaikan kondisi gitu ya. Kalau kalian bisa belajar mandiri, fokus ke satu mapel sih mungkin silahkan gitu. Tapi kan ini banyak mapel yang dimana kalian harus baca benar-benar kayak gitu. Makanya alternatifnya adalah dengan mencatat gitu. Otomatis kalau mencatat kan kalian membaca juga kayak gitu ya. Jadi oh ya nak gitu ya, akan banyak catatan gitu. Oke, udah siap ya? Saya lanjut. Yang pertama, cara membuka. Kalau cara menginstall saya tidak akan jabarkan di sini, gitu ya. Kita langsung ke cara membuka karena cara menginstall sama aja sih, gitu ya. Nah, cara membuka, kita pertama klik Start Menu ya atau tombol Start. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10. Jadi tampilan startnya seperti ini. 7 sama 8 itu yang sama aja, gitu ya. Kemudian kalian kalau pakai Flash ya ketik aja Adobe Flash atau tulis aja Flash sampai ketemu nama aplikasinya. Tapi di sini saya karena pakainya Animate namanya, jadi saya tulis Animate. Jadi ketik nama aplikasinya Adobe Animate atau Adobe Flash. Nah, Adobe ini dibacanya Adobe ya. Pernah saya jelaskan belum di kelas 10 ya, kelas Photoshop. Oh, keburu pandemi ya. Nah, Adobe ini Adobe dibacanya ya, bukan Adobe. Ya, kebanyakan orang Adobe 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 gitu kan. Nah, yang benar ini Adobe. Adobe Animate, Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator gitu. Nah, sekarang kita klik Adobe Animate-nya atau Adobe Flash-nya. Nah, ini di sini ada pilihan yang kita akan pelajari adalah ini ActionScript. Sebenarnya kalau di Flash itu kita cukup belajar ActionScript 2 aja sih, kayak gitu ya. Gitu. Nah, di sini kita pilih ActionScript file. Sorry, ActionScript 3 aja gitu ya. Kemudian di sini ada width sama height gitu ya. Karena nanti ActionScript 2 sama 3 itu nanti akan terasanya sih pas bikin media pembelajaran ya kalau itu nanti nyusul gitu. Cuman ini hanya untuk gerakan saja. Jadi ActionScript 3 juga nggak masalah. Kemudian pada saat membuat ini tentukan juga ukurannya ya. Kita harus tahu ukurannya, kita membuat animasi ini mau berapa pixel. Jangan kita seperti ngedesain gitu ya, kita harus tahu ukurannya. Mau kemana, A3 kah, A4 kah, yang sudah pernah saya bahas di kelas 10 ya. Begitupun sama untuk animasi atau media yang lain. Seperti video editing juga nanti sama. Jadi ukuran itu harus benar-benar dari awal ya. Lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah, misalkan di sini saya ingin menggunakan 1366 kali 768 atau yang Full HD 1080 kali HD 720. Ini HD ya. Itu 1080 kali 720. Begitu. Satuannya pixel. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya karena memang inginnya pixel, satunya pixel. Kalau memang pas project kalian disuruhnya cm, cm. Begitu. Nah, frame rate. Nah, ini kan ukuran nih, width sama height ya. Kalau kecepatan bilang ya, gitu. Ya. Di ukuran ini width sama height. Kemudian ruler unit ini untuk menentukan satuan ukurannya. Satuan ukuran ini ada inci, point, centimeter. Kalau inches sama inches ini kalau inches ini desimal tuh ya, ini keterangannya milimeter sama pixel. Karena biasanya animasi itu dibuatnya untuk keperluan digital, maka kita biasa menggunakan pixel. Nah, di bawah unit ada frame rate. Frame rate ini adalah
bagaimana sebuah animasi itu dimainkan dalam 1 detik. Ada berapa banyak frame yang dimainkan dalam 1 detik. Satuannya apa? Satuannya FPS. FPS gitu ya, FPS nih. Anak game sih udah nggak asing ya sama istilah FPS. Dan kalau misalkan patah-patah langsung tuh wah FPS-nya ngedrop gitu ya. Gitu. Nah, ini frame per second. Berapa frame per detik. Jadi dalam 1 detik itu animasi memainkan beberapa frame. Satuannya FPS. Nah, semakin tinggi frame-nya, maka semakin halus gerakannya. Gitu, ya. Makanya kalau kalian nonton YouTube tuh ketika kalian milih resolusi, ada pilihan yang kosong tuh biasanya 30 fps. Terus ada pilihan 50 atau 60 fps kan. Misalkan 1080, 60 fps kayak gitu. Nah, berarti dia memainkan di 1080p, kemudian fps-nya 60 frame per detik. Itu gerakannya lebih halus dibandingkan kita pakai 1080p yang biasa, yang 24 atau 30 gitu ya. Itu akan kerasa bedanya. Itu FPS ya, ini frame per second. Bagaimana suatu animasi atau berapa banyak frame itu dimainkan dalam 1 detik ya, dalam tiap detiknya. Jadi ada berapa banyak frame yang dimainkan tiap detiknya. Ini FPS atau frame per second. Namanya frame rate ya. FPS itu satuannya, namanya frame rate. Kemudian background color. Nah, ini background color adalah warna background yang kita pilih dari awal gitu ya. Kalau kita mau putih ya putih. Gitu. Kalau enggak, ya kita tinggal pilih aja warnanya apa. Gitu. Ya, tinggal dipilih. Sampai sini untuk membuat dokumen flash ya, seperti ini. Gitu. Jadi tinggal ditentukan saja ukurannya. Dan di frame rate-nya misalkan saya mau pakai angka 60 atau 50 deh. Biar nggak terlalu banyak. Oke, 50. Ini udah beres. Gitu. Sebenarnya nanti karena ini streaming ya, di layar handphone kalian mungkin nggak akan terasa. Cuma nanti ketika di post di YouTube itu akan terasa kalau ini di render lagi ke 50 fps. Tapi kalau enggak ya akan percuma kayak gitu. Ya. Jadi ini 50 fps. Kita oke. Walaupun nanti ada perbedaan ya, ada perbedaan di Adobe Flash. Oke. Kalau di Adobe Flash itu kalau misalkan nggak muncul atau di versi yang lain ya, Flash yang lain, kalau nggak muncul halaman tadi untuk mengubah ukuran, kalian ketika membuat file seperti ini, kalian coba buka properties yang ini. Ya, adanya di Windows, properties, kalau nggak muncul. Ini karena sudah muncul, berarti tinggal kita arahkan ke properties. Nah, properties ini isinya adalah parameter-parameter untuk mengatur objek yang sedang aktif. Tapi kalau nggak aktif, dia akan memunculkan parameter untuk pengaturan kertas atau namanya stage, ya, namanya stage seperti itu. Jadi kalian bisa ngubah kalau tadi nggak di depan, kalian bisa ngubah di sini. Ini ada W nih width sama height, kemudian ini frame rate-nya berapa fps, ya, sama ini background. Ya sama kayak tadi ya, cuma beda tampilannya saja seperti itu. Kemudian saya jelaskan dulu, itu tadi ya ini sampai membuka atau membuka aplikasi sampai membuat filenya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti aman ya. Jadi seperti itu, dicatat, jangan lupa jangan sampai enggak maksudnya. Jangan sampai enggak karena nanti dikumpulkan catatannya. Kemudian ini tadi untuk mengubah ukuran halaman. Ya, bisa di depan, bisa di properties. Di properties yang penting tidak mengaktifkan objek apapun. Karena kalau kita mengaktifkan sebuah objek, maka properties yang tampil adalah untuk si objek tersebut. Kayak gitu. Ya, itu kayak gini, position segala macam ya. Tapi kalau bukan, maka ada yang muncul adalah parameter untuk pengaturan kertasnya. Nah, kalau udah, sekarang kita akan coba membuat animasi. Ya, ada animasi frame by frame dengan animasi twin, gitu ya. Nah,
sebelum ke sana, kita akan pelajari dulu tampilannya. Di sini adalah ruang kerja kalian yang putih. Ini namanya stage. Tulisannya stage. Ini yang putih ini namanya stage. Atau tulisannya stage, stage. Halaman kerja kita. Di atas yang tulisannya file dan sampai help, dari file sampai help, ini adalah menu bar. Ya, ini namanya menu bar. Kemudian ini file tab, ya ini tab buat file yang sedang kita buka. Jadi kalau ada beberapa project yang kita buka di sini nanti ada muncul judul-judul nama filenya, gitu ya, berjejer. Kayak kita menggunakan Microsoft Office Word 2019. Kemudian di sini, nah ini tadi udah. Kemudian di bawah nih ada frame, ya ini timeline namanya. Ini yang kotak-kotak ini namanya frame, ya. Yang kotak-kotak ini namanya frame. Satu keseluruhan ini namanya timeline. Yang ini sama kayak di Photoshop. Kita kan sempet ya praktek Photoshop langsung di studio. Nah ini namanya layer. Sama kayak di Photoshop. Jadi kita harus bisa mainin layer juga di sini. Ini frame, ini layer. Nah ketika kita membuat animasi, kita nanti harus mengenal yang namanya keyframe. Tulisannya keyframes. Ya, jadi kalau yang kotak-kotak ini namanya frame. Tapi kalau ada icon bulat seperti ini, lingkaran bukan bulat ya. Ada icon lingkaran seperti ini namanya keyframe. Ya, tulisannya kayak gini nih. Keyframe. Keyframe atau frame kunci. Frame kunci. Fungsinya apa? Ini nanti akan kelihatan pada saat kita membuat animasi. Oke. Ini saya remove dulu. Dicatat ya. Nah, keyframe sendiri, oh ya sorry. Keyframe sendiri, ini kalau misalkan sudah terisi, dia akan lingkarannya akan menjadi hitam ya. Kalau ini lingkarannya kan lingkaran tok aja tuh, pinggir outline doang, line doang. Tapi kalau sudah terisi objek, nah dia akan menjadi hitam. Dan satu keyframe dengan keyframe yang lainnya mempunyai kondisi yang berbeda. Tuh, ya. Ini keyframe yang sudah terisi, ini keyframe yang belum. Gitu. Ya. Seperti ini. Oke. Itu keyframe. Kemudian, ini kita hapus dulu. Di samping sini ada yang ngatakinnya di kanan, ada yang di kiri. Ya. Ya, gitu. Ini kalau cece ya biasanya dia di kanan. Gitu ya. Sorry. Nah, ini yang ada icon seperti ini nih. Ya, kita sempitkan dulu deh. Nah, biasanya dia manjang seperti ini atau 2 bar seperti ini. Ya, kalau kita pindahin biasanya adanya kalau di CS itu adanya di kanan, di kiri, sorry. Di kiri gitu ya. Nah, kayak gini tampilannya. Tuh. Ini bisa kita tutup nih ya dengan mengklik tombol segitiga ini. Tuh. Ya, ini bisa kita tutup. Ini panel-panel kayak gini adanya di menu Windows. Jadi kalau nggak muncul nih, si tools nggak muncul, klik Windows, tools aktifin. Kalau dihilangin ya kayak gini. Kalau diaktifin ya muncul. Gitu. Ya. Kemudian ini tools, ini alat-alat untuk nanti yang kita gunakan untuk membuat animasi. Nah, sampai tampilan flash ada pertanyaan, Pak pusing. Ya, sabar aja ya. Sambil nunggu kita bisa praktek langsung. Gitu ya. Sebenarnya kita praktek langsung, ini dicatat, disimak aja. Ini kan nanti di post di YouTube, gitu ya, bisa diulang-ulang. Gitu. Nah, ini tools-toolsnya. Sekarang kita akan coba membuat animasi sederhana, mulai dari frame by frame sama twin, sampai twin. Maksudnya. Misal, saya ingin membuat animasi bola atau lingkaran berpindah. Ya, ini untuk membuat ini sama seperti kalian membuat objek Corel, gitu ya, atau di Photoshop, gitu kalian tinggal drag-drag aja. Kalau di Corel kan kalian untuk sesuai rasio itu pakai control. Kalau di Adobe itu kan pakai shift. Nah, ini biar lingkaran sempurna. Shift. Nah, ini shiftnya dilepas, shiftnya ditekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas, tekan. Tahan ya, kayak gitu. Nah, misal saya ingin membuat animasi dia berpindah dari sini sampai sini. Kayak gitu.
saya akan demonstrasikan bagaimana frame by frame bekerja. Misal, di sini saya set 50 frame ya dalam 1 detik gitu. Nah, di sini saya harus memainkan sebanyak 50 frame ya dalam 1 detik. Kalau frame by frame, kita harus punya hitungan sendiri gitu ya. Mau halus atau enggaknya itu tergantung bagaimana cara kita menggambar gitu ya. Kalau twin, dia otomatis nantinya gitu. Nah, sekarang saya akan frame by frame. Yang pertama, kita mulai dari awal. Ini frame masih kosong ya. Karena lihat frame-nya ini kosong tuh, belum hitam ya si lingkarannya. Kelihatan nggak sih? Zoom deh. Nih ya, dia belum hitam tuh. Lingkarannya masih belum hitam. Nah, sekarang kita isi sama objek. Di sini objeknya saya maunya lingkaran. Ini saya klik and drag, lalu drop ya. Ini sambil menahan tombol shift supaya lingkaran sempurna. Gitu. Nah, kalau udah, ini membuat objek ya, objek shape. Nah, kalau udah kita bisa pindah-pindahkan dengan selection tool. Pokoknya yang panah warna hitam nih. Nah, nih kita bisa pindah-pindahin nih. Kalau mau ngerubah ukuran, pakai yang bawahnya. Transform tool, free transform tool. Ini tinggal ditarik-tarik aja. Kalau mau sesuai rasio, shift. Ya. Nah, sekarang saya ingin memainkan sebanyak 1 detik. Selama 1 detik, berarti 50 frame. Tapi kalau frame by frame, lihat dong, 50 frame. Ya, ini akan sangat memakan banyak waktu. Makanya animasi-animasi profesional ya, nggak bisa bikin animasi secepat kilat gitu ya, karena dibikinnya frame by frame. Dan kalau dibikinnya, jangankan 50, kita 30 frame aja udah lumayan gitu kalau frame by frame gitu ya. Nah, sekarang kita coba bikin ya animasi frame by frame. Misal rentangnya per 2 frame di sini. Caranya ini dengan objek yang sama ya. Ini objeknya sama, belum beda. Kalau objeknya sama, kita klik kanan di frame target, kemudian insert keyframe. Ini untuk membuat animasi frame by frame ya. Jadi yang pertama bikin objeknya dulu di frame awal gitu ya. Di frame awal bikin objeknya dulu, kemudian klik kanan di frame berikutnya. Frame berikutnya ini kita yang nentuin mau satu-satu atau selang berapa frame. Misalkan selang 5 frame, berarti di frame 5 klik kanannya. Kayak gitu ya. Lalu kita pilih insert keyframe. Ya, jadi dengan objek yang sama ini animasinya, jadi klik kanan di frame target, frame berikutnya. Targetnya misalkan di 5, setelahnya insert keyframe. Nah, di sini kita sudah memiliki objek yang sama di frame 5 dan frame 1. Ya. Nah, pastikan ini di frame 5 karena nanti kan kita gerak nih selama atau sampai 30 aja deh ya, 50 kepanjangan mungkin. Nah, ini dia akan bergerak gitu ke kanan ya. Nah, kita harus punya feel. Dia mau bergeraknya per 5 frame ini mau berapa panjang kayak gitu ya. Nah, sekarang aktifkan dulu di 5. Misalkan 5 kita pindahkan ke sini. Nah, lihat ya. Ini frame 1, ini frame 5. Kalau dimainin ya kayak gini. Terus kita bikin lagi animasi berikutnya. Di frame 10. Klik kanan, insert keyframe. Pindahin lagi misalkan. Lagi, klik kanan, insert keyframe lagi. Insert keyframe lagi. Insert keyframe lagi. Kemudian insert keyframe lagi. Nah, ini menggunakan frame by frame. Jadi kalau dimainkan, nah, paham ya? Kayak gitu. Terus gimana kalau bikin orang jalan?
Ya kalian berarti bikin satu-satu seperti kalian bikin flipbook itu ya, gitu. Cuman diletakinnya di bukan di kertas tapi di frame ini. Frame satu, frame 2 seperti apa, frame 3 seperti apa, 4, 5, 6, 7. Kalau dia jalan di tempat berarti beda gerakannya saja, dia tidak sampai pindah. Kayak gitu. Oke, azan dulu ya, azan dulu. Animasinya tuh kayak gini. Ini all frame by frame. Jadi halus atau enggaknya tergantung dari banyak frame yang kita buat. Di situ saya hanya membuat satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frame saja. Ya dengan interval 5 frame. Kayak gitu kan. Jadi dia tidak begitu halus. Terus kalau mau halus gimana? Di frame satu geser dikit. Frame 2 geser dikit. Frame 3 geser dikit. 4 sampai 5. Kayak gitu. Ya, itu. Ini untuk animasi frame by frame. Jadi gitu ya. Yang pertama, cara animasi frame by frame itu kita di frame pertama kita bikin objeknya. Terus klik kanan, kemudian di frame berikutnya ya, klik kanan di frame berikutnya, terus pilih insert keyframe, gambar objek yang lain. Gitu ya. Di sini hanya berpindah, jadi hanya dipindahkan saja. Tapi kalau misalkan gambar orang jalan, berarti buat gerakannya. Kayak gitu. Ini terus tambahin lagi insert keyframe di frame berikutnya, gambar lagi gerakan berikutnya, insert keyframe lagi, gerakan lagi, kayak gitu ya. Untuk contoh ini untuk contoh sederhana ya, dia hanya berpindah saja. Jadi kalau misalkan kayak orang berjalan atau melambai gitu ya, itu harus lebih detail lagi. Misal saya mau bikin stickman aja nih yang sederhana aja. Oke. Oke, di sini kita buat dulu objeknya, kemudian tangannya. Oke, ini contoh sederhana aja ya, buat contoh saja. Nah ini nih kalau mau ngasih warna, ini kalau mau ngasih warna outline, ini yang gambarnya kayak gini, ada gambar pensil, terus di sebelahnya ada gambar warna, warna biru. Itu. Yang ngasihnya warna merah, warna biru. Kemudian, misalkan mau ditebelin nih, berarti ke properties nih, ada namanya stroke. Nah ini buat nebelin. Terus yang ini juga mau diganti warna biru. Oke, sekarang saya pengen dia kayak gini nih, halo, gitu. Ya, yang gerak tangannya aja ya. Ini buat contoh aja soalnya. Oke, pertama gitu ya. Kalau tadi kan pindah aja kayak gitu. Nah, ini kita pengen ya ini gerak mulai melambai gitu ya. Nah, misalkan di sini saya mau di frame ketiga, insert keyframe. Nah, saya gerakin dulu sedikit. Kemudian ini saya intervalnya 2 frame ya, insert keyframe lagi di frame 5.
kemudian di frame 7, jadi klik dulu keluar, kemudian pindahkan yang frame 9. Nah, dia kayak gini. Ya, ini frame by frame contohnya. Gitu ya. Bukan melambai, dia gerak ke atas saja gitu ya. Kalau kita mainkan, nah gitu. Kalau mau melambai berarti kita harus turunin lagi, kayak gitu ya. Nah, ini bisa di copy nih. Klik kanan, copy frame, kemudian paste frame di sini. Copy frame, paste frame. Copy frame, paste frame. Jadi kalau dimainin, nah, kayak gitu ya. Itu animasi frame by frame ya. Kalau mau animasi yang lebih kompleks lagi ya kita harus butuh kesabaran kayak gitu, karena ini mah gambar gitu ya gitu. Jadi tekniknya seperti itu ya. Kalau kemarin flipbook kali ini itu ditumpukan kertas, nah kali ini dikonvert jadi ke beberapa layer apa namanya, frame gitu ya. Di sini kita masih bekerja di satu layer ya. Nah, ini frame by frame gitu. Ini baru satu gerakan. Belum kalau misalkan bikin animasi orang jalan, berarti harus gerakin kaki satu, kaki dua, terus goyangan badannya, gerakan tangannya, nah, itu harus lebih detail lagi gitu ya. Ini untuk contoh seperti ini, gerakan melambai. Jadi kalau di tes, nah, kayak gitu. Itu ya. Kemudian saya akan buat lagi untuk contoh motion, animasi motion. Oke, ini kita hapus. Cara membuat animasi motion. Yang pertama, ini masih sama, kita buat objek. Oke, warnanya hijau. Oke, outline-nya kita hilangin. Ya, ini kalau kayak gini berarti nggak ada warnanya ya. Oke, setiap ingin memindahkan atau mengubah ukuran, aktifkan dulu menggunakan selection tool. Atau bisa langsung kalau mengubah ukuran langsung aja klik transform tool terus pilih objeknya. Nah, jadi nggak bisa langsung. Kemudian, kita nggak bisa langsung habis ini terus pengen dipindahin, nggak bisa, dia malah bikin objek baru. Ya. Nah, di sini kita udah pindahin nih, ya di sini. Nanti gerakannya sama, dia dari kiri ke kanan, terus nanti balik lagi, ngulang-ngulang gitu, klik, gitu ya. Nah, untuk membuat animasi twin, gitu ya, ada dua, satu motion, satu shape. Kalau motion itu berhubungan dengan gerakan perpindahan objek sama ukuran objek sama rotasi kalau sambil muter ya, yang persegi deh gitu ya. Atau Polystar deh. Di Polystar ini kita bisa ubah terus nah di option kita bisa pilih misalkan mau bintangnya 4, bentuknya star bukan poligon. Oke, kita oke. Nah, jadi kayak gini. Oke, kemudian misalkan di rotate ya. Nah, ini nanti mau sambil muter gitu jalannya, gitu ya. Nah, sekarang untuk motion twin kayak gini, ini kita bikin objek ya, ini untuk membuat animasi twin. Ya, animasi twin. TWEEN. Cara pertama, yang pertama, buat dulu objeknya di frame pertama. Ya, objeknya apa aja, tergantung keinginan atau kebutuhan. Nah, kalau udah dibuat objeknya, ini misalkan mau bikin perpindahan ya, kita langsung ke tujuan akhirnya. Kalau tadi kan satu-satu tuh, per 5 atau per 2 frame kita klik satu-satu kalau frame by frame. Tapi kalau misalkan motion twin langsung ke tujuan, misalkan
dari sini dari kiri ke kanan mau menghabiskan waktu setengah detik. Berarti 50 dibagi 2, 25. Berarti di sini, di 25. Kita insert keyframe. Gitu. Ya. Terus kita pindahin ke sini. Nah, kalau udah, jadi ulang ya. Ini diklik, dibikin objek di frame 1, ya, frame awal, kemudian klik kanan di tujuan akhir, di mana 25, misalkan, insert keyframe. Ya, klik kanan, pilih insert keyframe. Nah, dia akan membuat objek yang sama di posisi yang sama. Gitu. Nah, pastikan di frame 25 ini aktif, pindahin ke tujuannya mau kemana dia pindah. Atau gerakannya seperti apa. Nah, ini. Nah, kalau udah, klik kanan di tengah-tengah sini atau di frame 1. Jadi kan di sini ada dua frame berbeda, 25 sama 1. Jadi yang satu ini startnya, 25 ini finishnya. Gitu kan. Jadi dari 1 sampai 25, nah jaraknya segini. Jadi cuma nentuin start sama finishnya aja. Nah, kalau udah di frame sebelum 25 ini klik kanan, create motion twin. Terus klik OK. Gitu. Oh, sorry, ini animasi animate ya. Ya, kalau animasi animate ya atau Adobe Flash, animasi animate, Adobe Animate atau Adobe Flash ya, yang CS4 ke atas caranya beda. Jadi nggak bisa di akhir kayak gitu. Jadi caranya ketika sudah kita membuat frame, nah kita klik kanan dulu nih. Kemudian create motion twin. Jadi create motion twin-nya itu nggak bisa belakangan, harus di awal. Kalau di Adobe Flash CS3 ke bawah, atau Macromedia Flash, itu kita bisa bikin dulu ini keyframe, kemudian di sini klik create motion twin. Gitu. Nah, nanti dia otomatis tuh pindah gitu ya. Tapi kalau di Adobe Flash atau Adobe Animate CS4 ke atas lebih baik dari awal. Jadi klik kanan, kalau sudah kita buat objeknya klik kanan, create motion twin. Ini kalau animasinya mau sekedar pindah dan rubah ukuran saja. Gitu ya. Pindah dan rubah ukuran. Bukan bentuk. Ya, kita klik create motion twin. Nah, kalau udah ya misalnya kita ke frame 30. Klik kanan, insert keyframe. Gitu. Atau ini pendekin dulu nih sampai 29. Nah, di 30 cara mendekinnya itu kalian tinggal ngarahin aja ke frame-nya. Nah, ada tanda kayak gini, tinggal diarahin. Kemudian di frame 30, klik kanan, insert keyframe. Karena kita mau semuanya, posisi iya, scale iya, skew iya, rotation iya, kita pilih aja all. Jadi, di frame tujuan, klik kanan, pilihnya all. Klik OK. Nah, keyframe-nya seperti ini. Baru tadi pindahin ke tujuannya, mau kemana dia. Nanti seperti ini. Gitu. Ya. Nah, di sini nanti dilanjut lagi sampai 50. 50-nya balik lagi misalkan. Sorry, ini kan 25 harusnya. 25. Nah, kan dibagi 2 tadi ya. Jadi 1 sampai 25 dia ke sini, terus nanti balik lagi 50 dia ke awal lagi. Kayak gitu. Ini kita bisa copy, kemudian paste frame di sini. Supaya posisinya sama. Atau di sini. Kita klik, copy, insert keyframe, all, sorry. Sorry, salah pindahin kan. Maaf. Ya, tadi gimana? 50. Nah, ini kita buat balik lagi ya. All. Nah, kalau mau posisinya sama, kalian bisa contek dulu nih. Di sini kita klik objeknya. Kan di sini ada position. Ini berarti X-nya. X-nya 62,8. Kita copy. Di frame yang terakhir, kita klik.
samain 62,8. Nah, otomatis dia nanti pindah ke awal lagi. Tapi kalau di CS3 tuh sebenarnya tinggal copy paste aja. Kalau CS3 ke bawah ya kayak gitu. Di sini copy, terus nanti di sini paste. Kayak gitu. Ya kok hapus, aduh. Nah, ya, jadi kayak gini. Kalau dimainin, gitu. Ya, semudah itu kalau pakai motion twin. Kalau twin ya. Jadi kita tinggal nentuin frame start sama frame finishnya gitu. Terus udah tinggal pindahin. Gitu. Saya ulang ya. Saya ulang. Nah, jadi untuk pertama kita bikin dulu objeknya di frame pertama. Kemudian di frame-nya gitu ya, di frame-nya ini klik kanan, sorry, klik kanan, create motion twin. Ini untuk membuat motion twin. Klik. Nah, kalau udah ini kita persempit dulu mau targetnya sampai mana. Gitu. Kan karena targetnya 25, kita tarik sebelum ke 25. Lalu klik kanan, di 25-nya insert keyframe all, karena kita akan menerapkan semua animasi di position, scale, terus sama rotation. Nah, kalau udah, aktifin 25-nya, kemudian pindahkan si objeknya. Otomatis nanti dia ada kayak gini. Ini bisa di apa namanya? Bisa dipindah-pindahin nih, gitu ya. Kemudian aktifin lagi, karena dengan objek yang sama, kita bisa klik kanan insert keyframe lagi, pilihnya all lagi. Oke. Pindahin ke depannya gimana? Tinggal tarik aja. Aktifin dulu frame 50-nya. Nah, klik sampai merahnya ini ada di 50 nih. Nah, terus kita pindahin. Kalau mau sama, klik dulu frame pertama, diklik objeknya, lihat posisinya. Ini X, ini Y. X itu kiri kanan, Y itu atas bawah ya. Nah, X-nya kita copy misalkan, karena dia cuma kiri kanan doang kan. Nah, di frame sini, karena dia pengen balik lagi ke awal, maka X-nya disamakan dengan frame ke-1. Klik lagi si perseginya, terus 62,8 sama ini. Nah, dia langsung pindah. Nah, gitu ya. Jadi, dia ke tengah, terus balik lagi ke depan. Lihat frame-nya ya. Dari awal dia di sini ya. Di frame 1 dia di situ. Nah, dia otomatis bikin frame si animasi si animate-nya atau flash-nya. Kita tentukan di sini kan. Dari sini pindah lagi ke awal. Nah, kayak gitu. Dia otomatis gitu ya. Terus Pak pengen di tengah-tengah dia membesar gitu ya. Di tengah-tengah sini misalkan nih. Nah, di sini dia membesar gitu. Caranya bisa sama kayak tadi, tambahin aja klik kanan, insert keyframe, all, kemudian kita rubah ukurannya. Nah, jadi nanti animasi seperti ini. Nah, ini juga sama nih, misalkan di sini. Kita insert keyframe lagi, klik kanan, all, kita besar lagi. Kalau ukurannya mau disamain, berarti kita contek lagi ke frame yang ini, kita klik objeknya, kita lihat width-nya berapa, height-nya berapa. Kayak gitu, 278,5. Karena ini persegi, jadi besar dari 1:1, jadi dia sama kiri kanan. Baik, sama height-nya. Terus posisinya, jangan lupa posisinya berapa. Kita contek lagi. Positionnya kita klik, X-nya sama Y-nya. X-nya 398, nah Y-nya yang harus dirubah 231. Karena dia kan pindah ke bawah tuh. Gitu. Klik, nah, ini harus dikatakan lagi. Nah, jadi kalau dimainin, gitu. Ya, mungkin kalau di handphone kalian nggak begitu kelihatan, gitu ya. Cuma kalau di layar komputer langsung itu pas praktek kelihatan lebih halus dibandingkan kita frame by frame, gitu ya. Jadi seperti itu untuk motion twin, gitu. Ada lagi namanya shape twin. Kalau motion twin ini kan dia sorry, pindah tempat atau rubah ukuran kayak gitu ya, kayak gini nih, ya. Pindah ukuran atau memutar kayak gitu ya. Misalkan di sini memutar.
2 kali. Tuh. Jadi kalau dimainin, ini akan detail, semoga aja nanti kita bisa ketemu ya. Jadi bisa langsung praktek, jadi nggak pusing kayak gitu. Mungkin kalau sekarang kalian lihat pusing, cuma nanti kalian baca lagi, lihat lagi video ini, catat gitu ya, dikumpulkan, sambil dipelajari gitu ya, supaya ingat oh caranya gini 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 gitu. Ya kalau mau rotasi itu dia adanya di rotate nih, rotate-nya mau berapa kali, 1 2 3 4 5 atau berapa gitu. Nah kalau shape twin, kalau ini kan motion twin namanya ya, motion twin, jadi animasinya itu twinnya itu hanya mengubah posisi, rotasi, sama ukuran. Tapi kalau shape twin itu bentuk, kita buat baru nih. Nah, kita buat baru, misalkan di sini ada lingkaran, kita klik, kemudian ganti warnanya. Nah, si lingkaran ini dari bentuk lingkaran, terus nanti berubah jadi teks gitu ya. Nah, misalkan teksnya ini keyframe 25. Nah, caranya ini habis bikin lingkaran kayak gini, ini sama, ini di layer yang berbeda ya, supaya nanti animasinya bisa barengan jalan. Jadi jangan buat animasi yang berbeda di satu frame, itu nggak akan bisa kayak gitu. Jadi kalau mau bikin animasi yang berbeda harus bikin layer baru. Jadi saya bikin layer baru. Dan di layer baru ini saya bikin objek, kemudian saya pengen si objek ini berubah jadi teks. Nah, sebelum ngerubah, jadi kalau untuk shape twin itu pertama kita bikin dulu objeknya di frame pertama. Nah, frame pertama ini nggak mesti harus frame 1, jadi tergantung gimana kita mau nampilin. Kalau baru mau nampilin di frame 5, ya udah di frame 5. Tapi di sini saya mulai dari awal, jadi tampil semua. Nah, kemudian dari sini, dari frame 1 ini, nggak ada jeda, langsung si lingkaran ini berubah jadi teks ke frame 25. Gitu. Nah, caranya, kita klik kanan dulu di sini, ya. Pilih shape twin. Jadi klik kanannya itu yang penting masih satu frame nih. Satu keyframe. Ini satu keyframe nih. Karena ini keyframe 1 yang bulatan ini, lihat dia nggak ada sekat kan, dia baru ada sekatnya di 50, jadi keyframe ini panjangnya 50 frame gitu ya. Nah, sepanjang ini masih satu keyframe, jadi bisa diklik kanan di sini, klik kanan di sini, yang penting nggak keluar dari ini, keluar dari si lingkaran gitu. Oh, begini kasusnya, klik kanan, kemudian create shape twin. Nah, di sini dia bedanya, kalau motion twin dia biru, kalau shape twin dia hijau. Dan ada putus-putus seperti ini kalau belum ada objeknya. Nah, sekarang kita di 25 mau ditambahin teks. Caranya klik kanan, insert blank keyframe. Blank. Ya. Kalau tadi kan klik kanan, insert keyframe. Supaya apa? Supaya nanti keyframe yang muncul itu membawa objek yang sama dari keyframe sebelumnya. Jadi keyframe yang ini bawa objek dari sini. Yang ini bawa objek dari sini. Ini yang ini, item yang ini, keyframe yang ini bawa objek dari sini gitu ya. Nah, kalau di shape twin karena dia berubah bentuk, maka bikin objek baru kan. Maka di 25 ini klik kanan, insert blank keyframe supaya nanti keyframe-nya kosong dan kita ubah ke objek yang baru. Misalkan dari lingkaran jadi kotak atau teks gitu ya. Kalau teks nanti ada beberapa tahapan lagi, oke teks aja langsung sekalian ya. Animasi atau shape twin. Oke. Untuk pengaturan teks ada di sebelah kanan nih, sama kayak di Word ya, tinggal ngatur jenis teksnya, ukurannya ada di sini semua. Tinggal dibaca aja. Oke. Nah, misalkan di sini. Oke, kita udah punya 2 frame di animasi shape-nya ya. Satu lingkaran, satu lagi teksnya. Nah, langkah berikutnya adalah karena ini udah jadi shape twin, yang ini kita pecah. Cara pecahnya tuh klik kanan, break apart. Ctrl B nih. Nah, masih kotak-kotak gini, klik kanan, break apart. Nah, sampai titik-titik. Jadi syaratnya itu harus jadi vektor. Baru dia bisa garis lurus kayak gini. Berarti ini tandanya animasinya udah berhasil. Ini kalau dimainin, nah, kayak gitu.
ya. Seperti itu bedanya shape twin dengan motion twin. Jadi yang atas ini namanya shape twin, dia animasinya itu merubah bentuk, namanya juga shape kan ya. Nah kalau di bawah ini motion twin, dia hanya pindah lokasi atau berubah ukurannya, seperti itu, atau rotasinya kayak gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan perubahan bentuk. Seperti itu ya untuk animasi shape twin dan motion twin. Oke ya. Jadi seperti itu untuk pertemuan kali ini. Udah habis waktunya ya, udah lebih 3 menit ya. Semoga aja kita bisa ketemu praktek langsung supaya kalian lebih paham, apalagi untuk prakerin ya, sambil belajar desainnya ya. Hubungi guru desainnya gitu kalau bisa gitu. Bekal kalian tuh minimal desain gitu ya, supaya nanti prakerinnya bisa berguna gitu di tempat prakerinnya nanti. Jangan sampai kalian prakerin cuma disuruh ngepel, suruh ngelap kaca gitu ya, jangan sampai seperti itu, atau nyuruh suruh fotokopi doang gitu ya, jangan sampai ya, supaya kalian di tempat kalian itu ada manfaatnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada ya. Oke, sebelum saya tutup saya mau manggil satu-satu dulu yang hadir. Kalau yang dipanggil on cam ya.